Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Dewi Sutarman. Saya dari kelas 3B, program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keperawatan komunitas dalam perspektif Islam dan sehat sakit. Keperawatan komunitas dalam perspektif Islam yaitu merupakan manifestasi dari fungsi manusia sebagai khalifah dan hamba Allah dalam melaksanakan kemanusiaannya, menolong manusia lain yang mempunyai masalah kesehatan dan mematuhi kebutuhan dasarnya baik aktual maupun potensial. Merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada keimanan, keilmuan, dan amal serta kiat keperawatan berbentuk pelayanan bio, psikososial, kultural, spiritual, dan komprehensif. Ditunjukkan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Selanjutnya, menurut WHO tahun 1974, komunitas sebagai suatu kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan dan minat yang sama, serta ada rasa saling mengenal dan interaksi antara anggota masyarakat yang satu dan yang lainnya. Sedangkan menurut Bradley tahun 1985, komunitas sebagai sekumpulan orang yang saling bertukar pengalaman penting dalam hidupnya. Untuk slide selanjutnya yaitu sehat sakit. Sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah suatu keadaan sejahtera dari badan atau jasmani, jiwa atau rohani, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan menurut Perkins, sakit adalah sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang hingga seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Sedangkan pengertian sehat dan sakit menurut perspektif Islam, kesehatan adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar yang harus diterima manusia dengan rasa syukur. Bentuk syukur terhadap nikmat Allah karena telah diberi nikmat kesehatan adalah senantiasa menjaga kesehatan. Sedangkan sakit dalam pandangan Islam bukanlah suatu keadaan yang hina atau memalukan, melainkan kedudukan yang sangat mulia bagi seorang hamba karena dengan mengalami sakit, seorang hamba akan diingatkan untuk selalu bersyukur. Hal ini karena keselamatan dan kesehatan merupakan nikmat Allah yang terbesar dan harus diterima dengan rasa syukur. Selanjutnya ada sifat perawat muslim. Yang pertama, tulus ikhlas karena Allah. Yang kedua, penyantun. Selanjutnya, peramah, sabar, tenang, teliti, tegas, patuh pada peraturan, bersih dan menjaga kebersihan, rapi baik jasmani ataupun rohani, menyimpan rahasia, dapat dipercaya, dan yang terakhir bertanggung jawab. Selanjutnya ada tujuan keperawatan komunitas. Yang pertama yaitu pelayanan keperawatan secara langsung atau direct care terhadap individu, keluarga, kelompok dalam konteks komunitas. Yang kedua, perhatian langsung terhadap kesehatan masyarakat atau health general community dengan mempertimbangkan permasalahan atau isu kesehatan masyarakat yang dapat mempengaruhi individu, keluarga, ataupun kelompok. Secara spesifik, diharapkan individu, keluarga, ataupun kelompok dan masyarakat mempunyai kemampuan yang pertama mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami, yang kedua, menetapkan masalah kesehatan dan memprioritaskan masalah tersebut. Yang ketiga, merumuskan serta memecahkan masalah kesehatan. Yang keempat, menanggulangi masalah kesehatan yang mereka hadapi. Yang terakhir, mengevaluasi sejauh mana pemecahan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya ada tingkat pencegahan keperawatan komunitas. Di sini terdapat 3 tingkatan. Tingkat pertama yaitu pencegahan primer yang ditujukan kepada perhentian penyakit sebelum terjadi karena itu pencegahan primer mencakup peningkatan derajat kesehatan secara umum dan perlindungan fisik.
Yang kedua, tingkatan pencegahan sekunder dibuat untuk mendeteksi penyakit lebih awal dengan mengobati secara tepat. Dan yang terakhir, tingkatan terakhir yaitu pencegahan tersier, mencakup pembatasan kelemahan pada seseorang dengan stadium dini dan rehabilitasi pada orang yang mengalami kecacatan agar dapat serta optimal berfungsi sesuai dengan kemampuannya. Contohnya seperti mengajarkan latihan fisik pada penderita patah tulang. Mungkin sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan dapat dimengerti dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.